Ketika aku berusia 16 tahun, aku didiagnosis menderita purpura trombositopenia, dan tahun berikutnya menderita penyakit lupus. Jenis penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan hanya dapat dikendalikan dengan obat-obatan. Sejak saat itu, hidupku diselimuti bayang-bayang kelam. Aku harus dirawat di rumah sakit hampir setiap tahun. Kemudian, sendi-sendi di anggota tubuhku mulai bengkak dan sakit. Dan terkadang, rasa sakitnya begitu parah, hingga aku bahkan tidak bisa berjalan maupun mengikat rambutku sendiri. Melihat diriku dalam keadaan seperti itu di usia yang begitu muda, aku merasa pedih dan tak berdaya. Bertanya-tanya, mengapa aku harus terkena penyakit seperti itu? Terkadang, rasa sakitnya begitu hebat, hingga aku ingin mati saja. Tetapi aku tidak tega melakukannya. Saat melihat keluargaku bekerja begitu keras dan sibuk mengurusku. Hari demi hari kujalani begitu saja. Pada bulan September 2012, seseorang memberitakan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman kepadaku. Ketika aku mendengar bahwa percaya kepada Tuhan dapat mendatangkan pemeliharaan dan perlindungannya, muncullah secercah harapan dalam keputusasaanku. Jadi, aku menerimanya dengan senang hati. Setahun kemudian, kesehatanku cukup membaik. Dalam hati, aku sangat bersyukur kepada Tuhan dan berharap suatu hari nanti penyakitku akan sembuh total sehingga aku bisa hidup seperti orang normal. Namun, suatu hari di bulan April 2014, aku tiba-tiba mulai mimisan tak terkendali. Darah terus mengucur keluar dan tak bisa dihentikan dengan cara apapun. Aku terus menyekanya dengan tisu, dan tak lama kemudian, lantai dipenuhi tisu yang berlumuran darah. Saat itu aku sendirian di rumah. Rasa takut menyelimutiku, dan aku menangis terseduh-seduh. Ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, aku teringat akan Tuhan dan berseru kepadanya, "Tuhan yang Maha Kuasa, tolong selamatkan aku." Aku terus berseru kepada Tuhan, tetapi mimisan itu tidak berhenti. Aku menatap langit-langit dengan putus asa. Untuk pertama kalinya, merasa bahwa kematian begitu dekat. Aku berpikir dalam hati, jika aku harus mati, biarlah. Lagi pula aku tidak bisa menghindarinya, dan kematian akan membebaskanku. Kemudian, orang tuaku bergegas pulang dan segera membawaku ke rumah sakit. Selama dirawat di rumah sakit, aku berpikir dalam hati, bukankah percaya kepada Tuhan itu untuk mendapat perlindungan? Aku percaya kepada Tuhan sekarang. Jadi bagaimana mungkin hal seperti ini masih terjadi padaku? Jika Tuhan benar-benar ada, Dia seharusnya melakukan mukjizat dan menghentikan mimisanku ketika aku berseru kepadanya. Namun, mengapa Tuhan tidak menyembuhkanku? Mengapa Dia membiarkan penyakitku kambuh? Jadi, apa gunanya aku percaya kepada Tuhan? Lebih baik, aku tidak percaya saja. Setelah aku keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah, aku mengembalikan buku-buku firman Tuhan kepada pemimpin dan memutuskan untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Kemudian, ketika saudara-saudari dari gereja mengetahui keadaanku, mereka datang untuk membantu dan mendukungku, dan mereka membacakan satu bagian firman Tuhan untukku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman,
Ketika Ayub menjalani ujian, Tuhan dan iblis bertaruh, dan Tuhan mengizinkan iblis menyiksa Ayub. Meskipun Tuhanlah yang sedang menguji Ayub, iblislah yang datang kepada Ayub. Bagi iblis, itu adalah pencobaan bagi Ayub, tetapi Ayub berdiri di pihak Tuhan. Jika tidak demikian, Ayub pasti telah jatuh ke dalam pencobaan. Begitu orang jatuh ke dalam pencobaan, mereka berada dalam bahaya. Menjalani pemurnian dapat dikatakan sebagai ujian dari Tuhan, tetapi jika engkau tidak berada dalam keadaan yang baik, dapat dikatakan itu adalah pencobaan dari iblis. Jika engkau tidak jelas tentang visi, iblis akan menuduhmu dan mengaburkan persepsimu tentang visi. Sebelum kau sadari, engkau sudah jatuh ke dalam pencobaan. Salah seorang saudari bersekutu, "Hari ini, Tuhan telah datang untuk melakukan pekerjaan menyelamatkan kita. Tetapi iblis terus-menerus mengganggu kita, menyebabkan hal-hal buruk terjadi pada kita. Tujuannya adalah untuk membuat kita mengeluh tentang Tuhan, atau bahkan menyangkal dan meninggalkannya, sehingga pada akhirnya ia dapat menelan kita." Kita harus melihat dengan jelas tipu muslihat iblis. Ini persis seperti ketika Ayub menghadapi ujiannya. Iblislah yang menuduh Ayub di alam roh, mengatakan bahwa Ayub hanya takut akan Tuhan karena Tuhan telah memberinya terlalu banyak berkat, dan bahwa jika segala sesuatu yang dimilikinya dihancurkan, dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Setelah itu, iblis melakukan segala yang ia bisa untuk mencelakai Ayub, mengambil anak-anaknya dan kekayaannya yang melimpah, dan bahkan menyebabkannya dipenuhi bisul yang busuk. Semuanya adalah upaya membuat Ayub meninggalkan Tuhan. Namun, Ayub berpegang teguh pada imannya kepada Tuhan, tidak mengeluh, dan bahkan memuji nama Tuhan, tetap teguh dalam kesaksiannya bagi Tuhan. Pada akhirnya, iblis mundur dengan rasa malu. Ini menunjukkan bahwa iblis suka mempermainkan dan mencelakai manusia, dan tujuannya adalah untuk membuat manusia menjauhkan diri dari Tuhan dan mengkhianatinya. Hari ini, engkau berhenti percaya kepada Tuhan hanya karena penyakitmu kambuh. Bukankah engkau jatuh tepat dalam perangkap iblis? Setelah mendengar persekutuan saudari itu, aku tersadar. Aku menyadari bahwa penyakit ini adalah ujian bagiku untuk melihat apakah aku akan berdiri di pihak Tuhan atau iblis. Jika aku benar-benar berhenti percaya, maka tipu muslihat yang dijalankan iblis akan berhasil. Setelah memikirkan hal ini, aku memutuskan untuk terus percaya kepada Tuhan. Jadi, aku meminta 1 eksemplar firman menampakkan diri dalam daging kepada gereja, dan mulai membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di rumah setiap hari. Melalui membaca firman Tuhan, aku jadi memahami asal mula penyakit dan penderitaan manusia. Pada mulanya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan mereka hidup bahagia di Taman Eden. Namun karena pencobaan iblis, mereka memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sejak saat itu, mereka hidup dalam dosa, dan demikianlah terjadinya kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Seiring umat manusia makin dalam dirusak oleh iblis, manusia pun makin jauh dari Tuhan. Penyakit dan penderitaan mereka bertambah parah, dan hidup mereka makin lama makin sengsara. Kali ini,
Tuhan secara pribadi telah menjadi daging untuk melakukan pekerjaan penghakiman dan hajaran, mengungkapkan kebenaran untuk menyucikan kerusakan manusia, menyelamatkan manusia sepenuhnya dari kuasa iblis, memulihkan manusia ke keserupaan aslinya, serta membawa manusia ke tempat tujuan yang indah. Di masa depan, tidak akan ada lagi rasa sakit dan air mata. Setelah memahami semua ini, aku sangat terharu. Aku merasa bahwa kasih Tuhan kepada manusia begitu besar, dan aku bertekad untuk mengejar kebenaran dengan sungguh-sungguh, serta mengalami pekerjaan Tuhan. Suatu hari, aku membaca satu bagian firman Tuhan dan memperoleh pemahaman tentang ketidakmurnian dalam imanku, yaitu niatku untuk mengejar berkat. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka, dan begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai dan agar aman dan selamat di kehidupan selanjutnya. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun di kehidupan selanjutnya. Ketika aku mencurahkan amarahku kepada manusia dan mengambil semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, mereka menjadi ragu. Saat aku mengaruniakan penderitaan neraka kepada orang dan menarik kembali berkat-berkat surga, mereka menjadi marah. Ketika orang memintaku untuk menyembuhkan mereka, dan aku tidak mengindahkan mereka dan merasa muak terhadap mereka, mereka meninggalkanku untuk mencari cara pengobatan lewat perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah orang tuntut dariku, mereka semua menghilang tanpa jejak. Maka dari itu, aku berkata bahwa orang beriman kepadaku karena kasih karuniaku terlalu berlimpah dan karena ada terlalu banyak manfaat yang bisa didapatkan. Setelah membaca firman Tuhan, aku merasa bahwa Tuhan benar-benar memeriksa lubuk hati kita yang terdalam. Dia telah sepenuhnya menyingkapkan niatku untuk mengejar berkat dalam imanku. Kepercayaanku kepada Tuhan semata-mata adalah untuk menerima kasih karunia darinya dan agar Dia menyembuhkan penyakitku. Awalnya, aku dengan senang hati menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman demi disembuhkan. Ketika Tuhan mengaruniakan kedamaian dan berkat kepadaku, dan kesehatanku membaik, aku penuh dengan ucapan syukur dan pujian baginya. Namun, ketika penyakitku kambuh, dan mimisanku tidak berhenti, bahkan setelah aku berseru kepadanya, aku mengeluh bahwa Tuhan tidak melindungiku, dan aku mulai meragukannya. Bahkan sampai pada titik ingin berhenti percaya. Aku sadar, aku sama sekali tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Imanku hanyalah tentang mendapatkan berkat. Aku telah memperlakukan Tuhan sebagai dokter, dan pengorbanan diriku dalam tugasku juga bertujuan agar Tuhan menyembuhkanku. Ini benar-benar berusaha tawar-menawar dengan Tuhan. Ini menipu Tuhan.
manusia diciptakan oleh Tuhan dan seharusnya percaya serta menyembahnya tanpa mencoba bertransaksi atau mengajukan tuntutan apapun. Namun, yang kupercayai adalah karena aku percaya kepadanya, Tuhan seharusnya menyembuhkanku. Jadi saat penyakitku kambuh, aku mengeluh tentang Dia dan bahkan mengkhianati serta meninggalkannya. Bisa-bisanya, aku begitu tidak memiliki hati nurani dan nalar. Jika Tuhan tidak menggunakan saudara-saudari untuk membantu dan mendukungku, aku pasti sudah dicelakai dan ditelan oleh iblis. Syukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkanku. Menyadari hal ini, aku bertobat kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosaku. Aku memutuskan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan dengan niat mendapatkan berkat dan menjadi bersedia menyerahkan penyakitku ke dalam tangan Tuhan dan tunduk pada pengaturan serta penataannya. Setelah aku keluar dari rumah sakit, jumlah trombositku hampir kembali normal, tetapi terus menurun selama pemeriksaan mingguanku, dan memar-memar kecil mulai muncul di tubuhku. Dokter meningkatkan dosis obatku hingga maksimal, tetapi kondisiku masih belum membaik. Jadi, aku harus dirawat di rumah sakit lagi. Aku merasa sangat lemah dan khawatir. Berpikir, aku sedang berusaha percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sekarang. Jadi, mengapa Dia tidak membiarkan jumlah trombositku naik? Aku menyadari bahwa aku sedang menuntut Tuhan. Jadi aku berdoa dalam hati. Ya Tuhan, aku tahu tidak seharusnya aku menuntutmu. Tetapi tingkat pertumbuhanku begitu kecil. Dan aku tidak pernah bisa sepenuhnya tunduk kepadamu. Tuhan, aku berdoa, kiranya Engkau membimbingku dan memberiku iman. Kemudian, aku teringat akan firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jangan khawatir tentang bagaimana hari esokmu kelak atau bagaimana masa depanmu nanti. Jalani saja kehidupanmu setiap hari dengan mengandalkanku, dan aku pasti akan menuntunmu." Iman itu seperti jembatan titian. Mereka yang sayang akan nyawa dan takut mati akan sulit menyeberanginya, tetapi mereka yang siap menyerahkan nyawanya dapat menyeberang dengan mantap tanpa rasa khawatir. Jika orang menyimpan pikiran yang takut dan gentar, itu karena mereka telah diperdaya iblis. Iblis takut kita akan menyeberangi jembatan iman untuk masuk ke dalam Tuhan. Iblis berusaha dengan segala cara untuk mengirimkan pikiran-pikirannya kepada kita. Kita harus senantiasa berdoa agar Tuhan menerangi dan mencerahkan kita, senantiasa mengandalkan Tuhan untuk membersihkan racun iblis dari dalam diri kita, berlatih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam roh kita setiap saat, membiarkan Tuhan berkuasa atas seluruh keberadaan kita, dan memenuhi seluruh keberadaan kita. Firman Tuhan membantuku memahami bahwa pikiran-pikiran kekhawatiran dan ketakutan itu semuanya berasal dari iblis. Dan hanya dengan setiap saat mengandalkan Tuhan, serta memiliki tekad untuk mempertaruhkan nyawaku, aku dapat membuang sifat pengecutku dan menang atas iblis. Firman Tuhan memberiku iman. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dan memerintah atas segalanya. Penyakitku ada di tangannya. Apapun yang terjadi, aku bersedia mengandalkan Tuhan untuk mengalaminya.
Dengan Tuhan di sisiku, tidak ada yang perlu kutakuti. Bagi orang yang tidak berarti sepertiku, yang digerogoti penyakit, bisa datang ke hadapan Tuhan hari ini dan menikmati firman-Nya, sudah merupakan kasih karunia dan peninggian darinya. Bahkan, jika aku harus mati suatu hari nanti, hidupku tidak akan sia-sia. Menyadari hal ini, hatiku tidak lagi begitu khawatir atau takut. Aku menjadi bersedia untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan dan terus setiap hari membaca firman Tuhan seperti biasanya. Setelah itu, dokter mengurangi obatku. Dan yang mengejutkanku, jumlah trombositku justru naik. Aku keluar dari rumah sakit segera setelah itu. Aku tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan dalam hatiku. Aku melihat bahwa Tuhanlah yang memegang keputusan akhir dalam segala hal, dan imanku kepadanya bertumbuh. Setelah itu, bulan demi bulan, jumlah trombositku terus naik. Dan beberapa bulan kemudian, telah benar-benar kembali normal. Aku tak bisa menahan rasa kagumku akan kemahakuasaan Tuhan, dan sangat menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Hatiku dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga kepadanya. Kemudian, aku membaca 2 bagian firman Tuhan lagi, dan memperoleh pemahaman baru tentang masalah-masalahku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, dalam gagasan manusia, Tuhan harus selalu melakukan tanda dan keajaiban, harus selalu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, dan harus selalu seperti Yesus. Namun, kali ini Tuhan sama sekali tidak seperti itu. Jika pada akhir zaman Tuhan tetap melakukan tanda dan keajaiban dan tetap mengusir setan serta menyembuhkan orang sakit, jika Dia melakukan hal yang sama persis seperti yang Yesus lakukan, berarti Tuhan mengulangi pekerjaan yang sama dan pekerjaan Yesus tidak memiliki makna atau nilai. Mengapa pekerjaan Tuhan sekarang ini berbeda dari pekerjaan Yesus? Mengapa Tuhan sekarang ini tidak melakukan tanda dan keajaiban, tidak mengusir setan, dan tidak menyembuhkan orang sakit? Jika pekerjaan Yesus sama dengan pekerjaan yang dilakukan pada zaman hukum Taurat, dapatkah Dia merepresentasikan Tuhan pada zaman kasih karunia? Dapatkah Dia menyelesaikan pekerjaan penyaliban? Jika Yesus masuk ke bait suci dan memelihara hari Sabat, seperti pada zaman hukum Taurat, tidak dianiaya oleh siapapun, dan disambut oleh semua orang, dapatkah Dia disalibkan? Dapatkah Dia menyelesaikan pekerjaan penebusan? Apa gunanya jika Tuhan yang berinkarnasi pada akhir zaman melakukan tanda dan keajaiban seperti yang Yesus lakukan? Hanya jika Tuhan melakukan bagian lain dari pekerjaannya pada akhir zaman, pekerjaan yang merepresentasikan bagian dari rencana pengelolaannya, barulah manusia dapat memperoleh pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan, dan rencana pengelolaan Tuhan dapat diselesaikan. Sekarang ini, seharusnya jelas bagi engkau semua bahwa pada akhir zaman, yang terutama digenapi oleh Tuhan adalah fakta, firman menjadi daging. Melalui pekerjaan nyatanya di bumi, Dia memungkinkan manusia untuk mengenalnya dan berinteraksi dengannya, serta melihat perbuatan nyatanya. Dia memungkinkan manusia untuk melihat dengan jelas bahwa Dia mampu melakukan tanda dan keajaiban, dan bahwa ada kalanya Dia tidak dapat melakukannya.
Ini bergantung pada zamannya. Dari sini, engkau dapat melihat bahwa Tuhan bukannya tidak mampu melakukan tanda dan keajaiban, melainkan mengubah cara kerjanya sesuai dengan pekerjaan yang harus dilakukan dan sesuai dengan zamannya. Pada tahap pekerjaan saat ini, Dia tidak melakukan tanda dan keajaiban. Dia melakukan beberapa tanda dan keajaiban pada zaman Yesus karena pekerjaannya pada zaman itu berbeda. Tuhan tidak melakukan pekerjaan tersebut sekarang ini, dan ada orang-orang yang percaya bahwa Dia tidak mampu melakukan tanda dan keajaiban, atau menurut mereka karena Dia tidak melakukan tanda dan keajaiban, maka Dia bukanlah Tuhan. Bukankah ini adalah kekeliruan? Tuhan mampu melakukan tanda dan keajaiban, tetapi Dia sedang bekerja pada zaman yang berbeda, jadi Dia tidak melakukan pekerjaan semacam itu. Pada zaman yang berbeda dan sesuai dengan langkah-langkah pekerjaannya yang berbeda, Tuhan menyatakan perbuatan yang berbeda. Kepercayaan manusia kepada Tuhan bukanlah kepercayaan pada tanda dan keajaiban, bukan pula kepercayaan pada mukjizat, melainkan kepercayaan pada pekerjaannya yang nyata selama zaman yang baru. Manusia mengenal Tuhan melalui cara Tuhan bekerja, dan pengenalan ini menghasilkan kepercayaan kepada Tuhan dalam diri manusia, yang artinya kepercayaan pada pekerjaan dan perbuatan Tuhan. Pada setiap zaman, Tuhan menyatakan perbuatan yang berbeda. Pada setiap zaman, Dia menyatakan sebagian dari perbuatannya, dan pekerjaan di setiap zaman merepresentasikan satu bagian dari watak Tuhan dan satu bagian dari perbuatan Tuhan. Perbuatan yang Dia nyatakan bervariasi sesuai dengan zaman di mana Dia bekerja, tetapi semuanya itu memungkinkan pengenalan manusia akan Tuhan menjadi lebih dalam dan memungkinkan manusia untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang lebih sejati dan lebih solid. Manusia percaya kepada Tuhan karena semua perbuatan Tuhan, karena Tuhan begitu ajaib, begitu besar, dan maha kuasa, dan karena Dia tidak terselami, itulah sebabnya manusia percaya kepada Tuhan. Setelah membaca firman Tuhan, aku menyadari bahwa gagasan yang kusingkapkan selama sakitku persis seperti ini. Keyakinan bahwa jika Dia adalah Tuhan, Dia harus mengadakan tanda dan mukjizat, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Dan jika Dia tidak melakukannya, Dia bukan Tuhan. Pandanganku begitu konyol dan tidak masuk akal. Iblis dan roh-roh jahat juga bisa meniru Tuhan dengan mengadakan beberapa tanda dan mukjizat untuk menyembuhkan orang. Apakah itu berarti mereka bisa disebut Tuhan? Bukankah itu menghujat Tuhan? Tuhan adalah Sang Pencipta yang memerintah dan berdaulat atas segala sesuatu, serta dapat membimbing dan menyelamatkan umat manusia. Pada akhir zaman, Tuhan telah menjadi daging untuk mengungkapkan kebenaran guna menyelamatkan manusia sepenuhnya. Dengan menerima penghakiman serta hajaran firman Tuhan yang Maha Kuasa, orang dapat membuang watak rusak iblis mereka, memperoleh keselamatan dan disempurnakan. Pekerjaan dan firman semacam ini jauh melampaui otoritas dan kuasa Tuhan dalam mengadakan tanda dan mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh manusia ciptaan manapun, maupun oleh iblis atau roh jahat manapun. Aku teringat betapa banyaknya orang yang saat ini menentukan
apakah seseorang adalah Tuhan atau bukan, berdasarkan apakah mereka bisa menyembuhkan orang sakit atau mengadakan mukjizat. Ketika iblis dan roh-roh jahat memberi mereka sedikit keuntungan atau mengadakan beberapa mukjizat, mereka menyembahnya, memperlakukan iblis sebagai Tuhan yang benar, sambil menutup pintu bagi Tuhan yang benar yang mengungkapkan kebenaran dan dapat menyelamatkan manusia. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Pandangan seperti itu benar-benar konyol dan menghancurkan. Dari firman Tuhan, aku juga memahami bahwa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, serta mengadakan tanda dan mukjizat adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan pada zaman kasih karunia. Jika Tuhan melakukannya lagi pada akhir zaman, itu akan menjadi pengulangan. Jika Tuhan selalu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mengadakan mukjizat, maka semua orang akan percaya dan mengikuti Tuhan hanya karena penyakit mereka sembuh atau karena mereka melihat mukjizat. Ini akan membuatnya mustahil untuk menyingkapkan siapa yang benar-benar percaya dan siapa yang memiliki iman palsu, apalagi memilah masing-masing menurut jenisnya. Kali ini, Tuhan tidak mengadakan satu pun tanda atau mukjizat dalam pekerjaannya yang dapat lebih baik dalam menyingkapkan watak rusak manusia, serta lebih bermanfaat untuk mengubah dan menyucikan mereka. Contohnya aku. Jika Tuhan benar-benar mengabulkan setiap permintaanku dan menyembuhkan penyakitku sepenuhnya, aku tidak akan pernah merenungkan pandanganku yang keliru tentang iman atau niatku yang tercela untuk mencoba tawar-menawar dengan Tuhan. Aku akan terus membatasi Tuhan berdasarkan gagasan dan imajinasiku sendiri. Jika cara percayaku seperti itu, aku tidak akan pernah memperoleh kebenaran dan hidup. Watak rusakku tidak akan berubah, dan pada akhirnya, aku akan disingkirkan. Meskipun selama sakit ini, aku mengalami penderitaan fisik. Melalui doa dan mengandalkan Tuhan di tengah penderitaanku, Tuhan mencerahkan dan membimbingku dengan firman-Nya, membebaskanku dari kekangan penyakitku, dan dari hidup dalam kesakitan dan ketakutan. Aku juga memperoleh sedikit iman kepada Tuhan. Inilah yang kuperoleh, yang tidak akan pernah bisa kudapatkan di lingkungan yang nyaman. Aku benar-benar merasa bahwa pekerjaan Tuhan menggunakan firman-Nya untuk menyelamatkan manusia begitu nyata dan bijaksana. Setelah memahami hal ini, dalam hati aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang terjadi dengan penyakitku kelak, aku bersedia mempercayakan segalanya kepadamu untuk dengan sungguh-sungguh mengejar kebenaran serta melaksanakan tugasku dengan baik. Kemudian, aku membaca lebih banyak firman Tuhan dan jadi mengetahui apa itu iman yang sejati kepada Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, percaya kepada Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini adalah konsep paling sederhana tentang percaya kepada Tuhan. Lebih jauh lagi, percaya bahwa Tuhan ada tidaklah sama dengan benar-benar percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, ini adalah sejenis kepercayaan sederhana dengan nuansa agamawi yang kuat. Kepercayaan sejati kepada Tuhan berarti, atas dasar kepercayaan bahwa Tuhan adalah yang berdaulat atas segala sesuatu, orang mengalami firman-Nya dan pekerjaannya, dan dengan demikian,
membuang watak rusaknya, memenuhi maksud-maksud Tuhan, dan akhirnya mengenal Tuhan. Hanya perjalanan semacam inilah yang dapat disebut percaya kepada Tuhan. Engkau mungkin berpikir bahwa percaya kepada Tuhan hanyalah tentang menderita atau melakukan banyak hal baginya, atau dagingmu merasakan kedamaian, atau segala sesuatu berjalan lancar bagimu, dan engkau merasa nyaman dan tenang dalam segala hal. Tak satu pun dari hal-hal ini merupakan tujuan yang seharusnya orang miliki dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Jika engkau percaya demi tujuan-tujuan ini, berarti sudut pandangmu salah dan sama sekali tidak mungkin bagimu untuk disempurnakan. Perbuatan Tuhan, watak benar Tuhan, hikmat-Nya, firman-Nya, keajaiban-Nya, serta sifat-Nya yang tak terselami, semua itulah yang seharusnya orang pahami. Melalui pemahaman ini, engkau harus menyingkirkan tuntutan, harapan, dan gagasan pribadi di dalam hatimu. Hanya dengan menyingkirkan hal-hal ini, barulah engkau dapat memenuhi syarat yang dituntut oleh Tuhan. Hanya melalui ini, barulah engkau dapat memiliki hidup dan memuaskan Tuhan. Tujuan percaya kepada Tuhan adalah untuk memuaskannya dan hidup dalam watak yang Dia tuntut agar perbuatan dan kemuliaannya dapat dinyatakan melalui sekelompok orang yang tidak layak ini. Inilah sudut pandang yang benar tentang percaya kepada Tuhan, dan ini juga merupakan tujuan yang seharusnya engkau kejar. Sudut pandangmu tentang percaya kepada Tuhan harus diluruskan, dan engkau harus berusaha untuk memperoleh firman Tuhan. Engkau perlu makan dan minum firman Tuhan, dan harus bisa hidup dalam kebenaran, dan terutama engkau harus mampu melihat perbuatannya yang nyata, perbuatannya yang menakjubkan di seluruh alam semesta, serta pekerjaan nyata yang Dia lakukan di dalam daging. Melalui pengalaman nyata mereka, orang mampu menghayati bagaimana sebenarnya Tuhan melakukan pekerjaannya dalam diri mereka dan apa maksud-maksudnya terhadap mereka. Tujuan semua ini adalah agar mereka mampu membuang watak rusak iblis yang mereka miliki. Sekarang, apakah engkau semua memahami apa arti percaya kepada Tuhan? Apakah percaya kepada Tuhan berarti melihat tanda dan keajaiban? Apakah itu berarti pergi ke surga? Percaya kepada Tuhan sama sekali bukanlah hal yang sederhana. Cara-cara percaya agamawi harus disingkirkan. Mengejar penyembuhan dan pengusiran setan, berfokus pada tanda dan keajaiban, mendambakan lebih banyak kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan, mengejar prospek daging dan kenyamanan daging. Ini adalah cara-cara percaya agamawi, dan cara-cara percaya semacam ini adalah jenis iman yang samar. Apa artinya percaya kepada Tuhan secara nyata sekarang ini? Itu berarti menerima firman Tuhan sebagai kenyataan hidupmu, mengenal Tuhan dari firman-Nya, dan dengan demikian mencapai kasih yang sejati kepadanya. Jelasnya, percaya kepada Tuhan adalah agar engkau dapat tunduk kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melaksanakan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh makhluk ciptaan. Inilah tujuan percaya kepada Tuhan. Dari firman Tuhan, aku jadi mengetahui bahwa percaya kepada Tuhan
seharusnya bukan demi kedamaian fisik, juga bukan demi berkat. Sebaliknya, itu seharusnya tentang lebih banyak makan dan minum firman Tuhan, serta mengalami pekerjaannya. Untuk membuang watak rusak iblis dalam diri seseorang, dan hidup berdasarkan firman Tuhan, serta mampu mengenal, tunduk, dan takut akan Tuhan. Hanya dengan begitu, seseorang pada akhirnya dapat diselamatkan oleh Tuhan. Namun, perspektifku tentang iman salah sejak awal. Aku ingin Tuhan menyembuhkanku dan memberiku kedamaian fisik. Iman semacam ini adalah kepercayaan agama yang samar, dan Tuhan sama sekali tidak mengakuinya. Aku teringat akan Ayub. Dia tidak mencari kedamaian fisik dalam imannya. Sebaliknya, dia berfokus untuk merasakan kedaulatan Tuhan dan mengenal perbuatannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang dia kejar adalah takut akan Tuhan serta menjauhi kejahatan. Ketika tubuhnya terkena penyakit, dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia lebih memilih menanggung rasa sakit yang luar biasa daripada mengeluh atau menyalahkan Tuhan. Dan dia tetap memuji nama Tuhan. Imannya diperkenan oleh Tuhan. Namun, aku tidak mengejar kebenaran dalam imanku. Aku hanya mencari kedamaian fisik. Ketika penyakitku kambuh, hatiku dipenuhi keluhan terhadap Tuhan, dan aku bahkan menyangkal serta mengkhianatinya. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Ayub. Hidupku ini diberikan oleh Tuhan. Fakta bahwa nyawaku tidak dalam bahaya selama mimisan tanpa henti itu sudah merupakan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Namun, aku bukannya bersyukur kepada Tuhan, melainkan justru mengeluhkan dan mengkhianatinya. Aku benar-benar tidak memiliki hati nurani dan nalar. Selain itu, aku sudah terkena penyakit ini bahkan sebelum aku percaya kepada Tuhan. Bahkan jika aku tidak percaya, penyakitku pasti akan tetap kambuh. Kambuhnya penyakitku tidak ada hubungannya dengan apakah aku percaya kepada Tuhan atau tidak. Aku seharusnya tidak mengeluh tentang Dia. Aku kemudian memahami apa itu iman yang sejati kepada Tuhan. Dan aku menjadi bersedia untuk dengan sungguh-sungguh mengejar kebenaran sesuai dengan tuntutannya dan mengalami pekerjaan Tuhan. Setelah itu, setiap kali aku mengalami sakit, aku berfokus untuk merenungkan watak rusak yang kusingkapkan dan mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Dengan menerapkan cara ini, aku tidak lagi begitu terkekang oleh penyakitku. Syukur kepada Tuhan karena telah menggunakan penyakit ini untuk memberiku pemahaman tentang pandanganku yang keliru tentang iman dan membantuku menemukan jalan iman yang benar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada tubuhku kelak, atau apakah penyakitku bisa disembuhkan atau tidak, aku akan mengikuti Tuhan dan menempuh jalan mengejar kebenaran. Syukur kepada Tuhan.